Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian untuk kita yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-Network World dengan follower sekitar 3.841 follower teman-teman. Ini kita akan berbicara tentang kunjungan pionir ke kantor pusat node P-Network yang ada di Vietnam teman-teman. Jadi sebuah kunjungan ke markas besar node dari P-Network di kota Quang Ngai, Vietnam ini membuat para pengunjung terkesan dengan skala besar dari peternakan komputer atau penambangan komputer yang beroperasi di sana teman-teman. Jadi ketika para pengunjung tiba, mereka disambut oleh Bapak Tai Bui, yaitu tokoh utama di balik node P-Network di kota tersebut. Jadi saat memasuki ruangan, para pengunjung dibuat terkesan dengan adanya ratusan komputer yang tersusun rapi, bekerja tanpa henti siang dan malam untuk mengeksploitasi dan menambang koin P teman-teman. Jadi markas besar ini diketahui sebagai salah satu peternakan atau farming atau tempat penambangan node P terbesar di Vietnam teman-teman. Bahkan menurut pendapat saya ini kemungkinan terbesar di wilayah Asia Tenggara, karena kita tahu bahwa seperti di Indonesia atau Malaysia belum ada terdengar informasi seperti ini teman-teman. Jadi dalam persoalan penambangan P-Network kita harus jujur mengakui bahwa Vietnam itu jauh lebih maju dan meninggalkan negara kita teman-teman. Jadi semoga ada pionir yang ada di Indonesia yang memiliki modal besar dan juga memiliki keyakinan terhadap P ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para pionir yang ada di Vietnam teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, ini Bapak Tai Bui ini mengembangkan ekosistem P-Network dengan sangat luar biasa di Vietnam, dan beliau menurut saya adalah tokoh yang sangat meyakini terhadap peluang dan masa depan dari koin P sehingga rela berinvestasi dalam skala besar teman-teman. Karena kita tahu bahwa untuk menjalankan node ini membutuhkan biaya mungkin ini ratusan juta bahkan miliar teman-teman. Apabila seorang pionir, dalam hal ini Bapak Tai Bui ini bersedia mengalokasikan dana miliaran untuk menginstal atau memasang aplikasi jaringan node seperti ini berarti beliau sangat optimis dengan proyek atau proyeksi masa depan dari P-Network teman-teman. Jadi kunjungan ke markas besar node dari P-Network di kota Vietnam ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana jaringan ini beroperasi di tingkat lokal teman-teman. Jadi dengan upaya seperti ini diharapkan node dari P-Network ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang ada di Vietnam dan khususnya secara global teman-teman. Karena kalau jaringan node tersebar di banyak tempat seluruh dunia, maka otomatis blockchain P memiliki kekuatan yang sangat luar biasa teman-teman. Sekarang pertanyaannya, apa implikasi dengan adanya P-Node ini teman-teman? Jadi kunjungan ke markas besar node P-Network di kota Quang Ngai, Vietnam ini memiliki implikasi yang signifikan pada ekosistem P-Network secara keseluruhan. Pertama, dengan adanya penambangan komputer dalam skala besar dan terorganisir dengan baik,
Ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pihak terkait untuk memperluas dan memperkuat infrastruktur jaringan, teman-teman. Dan hal ini dapat meningkatkan kestabilan dan kinerja jaringan blockchain dari P-Network secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya kunjungan tersebut juga mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan P-Network di Vietnam ini sangat luar biasa, teman-teman. Jadi dengan adanya peternakan atau farming atau penambangan komputer yang semakin besar dan kompleks, ini menunjukkan bahwa minat dan partisipasi masyarakat dalam jaringan ini semakin meningkat. Dan hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih beragam dan dinamis di dalam ekosistem P-Network, teman-teman. Jadi dengan potensi untuk memperluas jangkauan dan penggunaan P-Network di Vietnam dan mungkin juga akan ada di negara lain, teman-teman. Selain itu juga rencana untuk bekerja sama dengan institusi dan perusahaan lebih lanjut itu juga dapat memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan ekosistem P-Network, teman-teman. Karena kalau sudah dalam skala besar, ini tidak mungkin sifatnya pribadi, teman-teman. Ini minimal kalau di Indonesia itu seperti CV atau PT, teman-teman. Dan ini pajaknya pasti luar biasa. Jadi kolaborasi dengan pihak eksternal dalam hal ini pemerintah atau mungkin sektor swasta, baik itu perusahaan yang berupa CV atau PT yang ada di Vietnam, ini dapat membuka peluang baru untuk integrasi dan adopsi P dalam berbagai industri dan sektor yang pada gilirannya dapat menguatkan ekosistem secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan, teman-teman, kunjungan ke markas besar node P-Network di Quang Ngai ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan yang positif di dalam hal infrastruktur dan partisipasi komunitas, tetapi juga membawa implikasi penting bagi ekosistem P-Network secara luas dengan memperluas jaringan, meningkatkan stabilitas, dan membuka peluang kolaborasi yang lebih besar, teman-teman. Jadi kita berharap agar semoga di Indonesia juga ada pusat penambangan atau pusat node seperti ini, teman-teman, karena saya yakin secara pribadi kalau di Indonesia ini tetap ada yang menjalankan node walaupun sifatnya perorangan dan memang tidak mudah, teman-teman, karena untuk menjalankan node seperti ini butuh anggaran ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Jadi kalau misalkan ada konglomerat yang mau berinvestasi di sini, ini berarti orang ini adalah orang yang sangat yakin dengan potensi yang dimiliki oleh P-Network di masa depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi dari negara tetangga kita. Semoga optimisme yang ada di Vietnam ini menular ke Indonesia dan akan menciptakan juga ekosistem yang serupa di tanah air. Semoga ini bermanfaat, tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.